Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal klakson ya. Jadi uh, klakson itu uh, ada yang ngomong kurang begitu kencang ya. Jadi klaksonnya terasa teredam. Entah ya merek motornya apa. Tapi kalau motor Honda seringkali klakson nggak kencang itu karena setelannya salah. Jadi di bagian klakson itu ada kayak penahan gitu ya, ada membran, ada bagian belakangnya klakson sing ono baute gitu ya. Itu sepertinya adalah pengatur keras lemahnya suara. Walau ya bisa juga jadi perubah frekuensi. Kalau kurang keras, itu bagian itu ya yang perlu dirubah. Jadi bagian yang tinnya itu ya yang diatur. Mungkin ada yang ngomong, oh bawaan kurang keras, baiknya coba itu dulu ya yang dirubah. Tapi penulis sudah lama ya nggak eksperimen itu lagi. Cuma dulu aja waktu punya motor Oppo ya, motor Honda, ngubahnya gampang, penulis rubah bisa bunyi nyaring sekali, beda dengan kondisi bawaan standarnya. Jadi mungkin sengaja ya kerasnya klakson itu dikurangi. Jadi untuk mereka yang klaksonnya masih standar, itu coba lihat di bagian belakangnya itu ada baut atau tidak ya. Soalnya seingat penulis itu untuk mengubah frekuensi atau keras lemahnya klakson. Kalau disetel bisa sangat keras gitu, ting gitu ya. Ya tentu masih ada hubungan dengan itunya juga ya, ampere juga ya. Ampere makin besar makin kuat. Sayangnya penulis gak bisa eksperimen klaksonnya NMAX ini ya. Juga kalau apa pakai kamera mungkin sulit mendengarkannya, harus pakai 1 desibel meternya ya. Mungkin ya ada pro yang lain ya, atau barangkali penulis cari video YouTube-nya ya, karena yang di rumah motornya metik ya, angel ya. Jadi ada baut gitu ya, nanti penulis tunjukkan. Terus kalau misalnya merasa yang itu juga masih kurang kencang ya memang harus beli. Tapi ya itu tadi, makin keras makin besar juga kebutuhan arusnya. Nah ini jadi masalah. Kalau ada yang mau upgrade klakson, jangan beli 2 ya, 1 aja. Karena biasanya ada yang sok yakin gitu ya, pasang 2. Ya memang mantap sekali kalau pasang 2, tapi penulis itu tidak rekomendasikan. Karena ya penulis lihat arusnya yang klakson aftermarket itu kebanyakan besar ya, 2, 5. Nanti penulis lihat arusnya berapa, arus ampere ya.
Kalau mungkin masih nggak paham 2 ampere 5 ampere itu kita harus kalikan lagi ya, 5 kali 12 atau 2 kali 12, sehingga ya ketemu 24 watt. Ketemu piro? Lek 12 kali 5 60 ya. Ketemu 60 watt. Besar 60 watt itu. Gampangannya wis lihat akinya lah. Kalau akinya 4 ampere ya, bebannya juga 4 ampere, itu wis nyiksa aki. Jadi aki itu kalau pingin aman ya, pemakaian arusnya jangan lebih dari kapasitasnya. Jadi kalau 4,8 ampere ya pirose kapasitas aki 5 Ah lah wis gampangane. 5 ampere hour ya, itu untuk semua kelistrikan nih maksimalnya 5 kalau bisa, kalau pingin akinya awet. Jadi nyedotnya jangan banyak-banyak, soalnya kita ngomong aki timah ya, apa, oh iya aki timah ya, soalnya kita ngomong aki timah. Jadi pokok total jangan lebih dari itu. Mungkin ada yang ngomong pakai relay. Kalau sampai pakai relay berarti ada masalah sebenarnya di tombol klakson nih. Karena tombol klakson itu harusnya udah tembaga. Kalau sampai nggak bisa ngalirkan, yang perlu diperhatikan adalah kabelnya mungkin kurang besar. Cobalah dicek dulu kalau langsung aki gimana. Kalau langsung aki enak, maka yang perlu diperbaiki ya dari kabelnya itu dibesarkan, terus dari konektor tombol klaksonnya juga dibenahi. Resiko juga ya kalau pakai klakson ampernya besar, kabelnya kurang. Soalnya kabelnya kurang memadai bisa panas. Kalau kabelnya nggak kuat ya bisa terbakar. Jadi harus benar-benar diperhatikan kebutuhan listrik dari klaksonnya. Jadi kalau klaksonnya arusnya besar ya kabelnya harus mendukung, saklari harus mendukung. Pakai relay itu bukan sebuah solusi ya. Relay itu malah kita harus perhatikan, relay itu makan arus. Kalau untuk motor yang cocok itu bukan relay. Kalau untuk motor yang cocok itu adalah solid state relay. Jadi relaynya bukan relay mekanik, tapi relay solid state. Pemakaian arusnya kalau kondisi full nyala on itu bakal sedikit dan tidak bikin apa IC-nya, transistornya panas. Nah, kalau pemakaian arusnya daripada pakai relay mekanik, mending pakai solid state relay ya. Sudah ada sekarang banyak. Jadi pasang klakson itu sebenarnya mudah-mudah gampang. Yang penting kita harus memperhatikan ya itu kebutuhan listriknya itu. Kadang ada yang motor bawaannya kabelnya termasuk pas-pasan, jadi pakai klakson biasa aja sudah ada resiko panas, sudah ada resiko mepet sekali dengan kebutuhan klaksonnya. Apalagi dipakai din 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 gitu ya, itu berapa watt, berapa ampere. Kalau butuh modifikasi klakson harus diperhatikan dulu rating kabelnya berapa. Gampangannya coba pegang lama lah klakson tin gitu ya, terus pegang kabelnya panas tak gak, gampangannya gitu. Gampangannya dilihat seberapa
panas kabel ketika dipakai agak lama gitu. Kalau perlu 15 detik 30 detik dipakai terus klaksonnya. Kalau kabelnya jadi panas, nah itu bahaya, itu ada kemungkinan kebakar kabelnya. Penulis malah kepikiran ya, kalau misalnya pingin didengar misalnya pakai satu klakson kurang, bisa pakai 2 klakson, atau ya bisa coba klakson mobil. Tapi ya itu tadi lah, perhatikan kebutuhan arusnya tadi dari kabelnya, dari kontaktornya. Kalau misalnya ya pakai kontaktornya ternyata tidak kuat, baru pakai solid state relay. Tentu untuk masang solid state relay butuh orang yang rotok ngerti lah. Ya coba belajar lah ya caranya masang solid state relay. Solid state relay itu sama kayak relay biasa, cuma lebih sensitif terhadap arah arusnya. Lek kuali gak murup. Jadi arah arusnya, mana plusnya, mana minusnya, itu harus bener. Ya tapi ya balik lagi lah, kabel itu yang butuh juga pentingnya. Kalau soal disolder apa enggak, itu penulis nggak tahu ya mana yang lebih kuat. Karena kalau kontaktornya kecil terus disolder, arusnya gede, gak kuat itu. Terus kalau untuk motor ya jangan jangan neko-neko pingin pakai klaksone base ya, sing munyet gitu ya. Itu bukan untuk motor. Problemnya listriknya kurang. Yang klaksone bisa bunyi macam-macam, itu biasanya kebutuhan listriknya luar biasa. Jadi ya lagi-lagi lah, karena motor itu arusnya kecil, penghasilan listriknya kecil, kita ya nggak bisa pakai terlalu banyak. Kalau dipaksakan ya tekor. Jadi kita harus perhatikan betul-betul berapa sih pemakaian arusnya. Ya sementara itu aja sih. Jadi prinsipnya itu ya, pin klakson kurang keras, cari ampernya besar. Tapi ya perhatikan juga kabel, saklar, relaynya. Jangan pakai relay mekanik, karena relay mekanik itu makan arusnya lumayan besar, bisa 500 mA. 500 mA itu sudah besar kalau untuk motor ya. Makanya di motor itu diminimalkan relaynya, itu tujuannya adalah untuk itu. Walau penulis juga agak heran mengapa kok di motor Honda ADV misalnya ya, itu kok pakai relay mekanis ya. Roto aneh gitu ya. Mungkin baiknya dimodif ganti relay solid state ya, biar lebih enak, listrik gak mudah tekor ya. 500 mA itu sudah lumayan, wis 6 watt, wis sama kayak lampu belakang lah ya, atau separuhnya lampu depan. Daripada dibuang-buang untuk hal yang nggak perlu ya, pakai yang anu aja lah, solid state aja. Terus apa mana? Klaksonnya sendiri ya, kalau misalnya punya motornya kurang kencang ya pakai punya mobil. Tapi ya biasanya aftermarket juga sudah menyediakan bermacam-macam keras lemahnya ya. Kalau pakai merek terkenal, misalnya merek apa? Merek Hella gitu ya, yang orisinil, mestinya ya ada yang arusnya kuat, suaranya kenceng gitu.
tinggal dicari. Tapi ya pertama kalau misalnya merasa klaksonnya kurang banter, main-mainin yang baut belakangnya itu, suaranya bisa berubah jadi kencring, ngebas, tinggal dipilih apa mana ya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.